Oke, kali ini kita akan coba mengurai pandangan dari Sheikh Imran Hossein mengenai kemungkinan serangan terhadap Iran. Ini bukan sekedar analisis geopolitik biasa ya. Menurut beliau, peristiwa ini punya makna nubuatan yang sangat dalam yang terkait dengan eskatologi Islam atau ilmu tentang akhir zaman. Nah, Syekh Imran Hussein ini nggak pakai basa-basi. Dia langsung bilang kalau kita berada di momen yang sangat berbahaya. Dia menegaskan kalau peringatannya ini bukan spekulasi, tapi sesuatu yang menurutnya hampir pasti dan akan segera terjadi. Urgensinya terasa banget kan? Ini poin kuncinya nih. Untuk benar-benar paham analisis beliau, kita harus melihatnya lebih dari sekedar politik biasa. Bagi Syekh Imran Hossein, konflik ini bukan cuma soal perebutan pengaruh antar negara. Tapi ini adalah bagian dari sebuah narasi besar yang telah dinubuatkan, sebuah penanda penting dalam kronologi akhir zaman. Sekarang mari kita masuk ke bagian pertama dari argumennya. Apa sih motivasi di balik semua ini? Menurut Sheikh Imran Hossein ada sebuah rencana besar, sebuah master plan yang sudah dirancang sejak lama. Menurut pandangannya, tujuan akhir dari pihak yang ia sebut sebagai Zionis ini jauh lebih besar dari sekedar keamanan regional. Rencananya bertahap. Pertama, menjadikan Israel sebagai negara yang menguasai dunia. Ini katanya akan mempersiapkan panggung bagi kemunculan satu sosok di Yerusalem yang nantinya akan mengaku sebagai Sang Mesias. Dan semua ini adalah bagian dari sebuah cetak biru untuk menguasai dunia secara total. Dan sosok yang dia maksud itu adalah Dajjal. Ya, dalam kerangka eskatologi Islam, Dajjal ini adalah figur yang sangat sentral, seorang Mesias palsu atau antikristus. Syekh Imran Hossein meyakini bahwa Dajjal akan muncul untuk memerintah dunia dari Yerusalem dan membawa sebuah tatanan yang penuh dengan ketidakadilan sebelum akhir zaman yang sesungguhnya tiba. Nah, bagian ini menarik banget. Ini adalah interpretasi unik beliau terhadap sebuah hadis. Sheikh Imran Hossein mengaitkan periode waktu dalam nubuatan dengan kekuatan-kekuatan besar dunia. Sehari bagaikan setahun, itu dia tafsirkan sebagai era kekuasaan Inggris atau Pax Britannica dengan pound sterlingnya. Lalu, sehari bagaikan sebulan, itu era Amerika, Pax Americana dengan dolar AS-nya. Dan sekarang, menurutnya, kita sedang memasuki fase sehari bagaikan seminggu yang menandai era kebangkitan Israel sebagai kekuatan penguasa dunia berikutnya. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara rencana ini dieksekusi? Nah, bagian selanjutnya dari argumen Syekh Imran Hussein fokus pada metodenya. Menurutnya, ini bukan cuma soal kekuatan militer, tapi juga soal rekayasa sosial yang sangat canggih. Pertanyaan kuncinya di sini menurut analisis beliau adalah, apakah serangan ini sengaja dirancang untuk memicu konflik internal yang luar biasa besar di dalam dunia Islam itu sendiri? Dan jawabannya menurut beliau adalah iya. Tujuan strategis utamanya adalah menyulut api kebencian sektarian. Dengan memprovokasi perang saudara antara Sunni dan Syiah, perhatian dunia Islam akan teralihkan, energi mereka akan terkuras. Nah, dalam pandangannya, ini akan memberi Israel keleluasaan untuk menjalankan rencana mereka tanpa gangguan. Syekh Imran Hussein menolak keras dasar teologis untuk perang semacam itu. Dia mengajukan beberapa argumen penting. Sejarah membuktikan Sunni dan Syiah sudah hidup berdampingan ribuan tahun. Lalu, tidak pernah ada kesepakatan ulama atau ijma untuk mengkafirkan Syiah. Buktinya, mereka tidak pernah dilarang naik haji. Jadi, berdasarkan Al-Quran, ia menyimpulkan bahwa prinsipnya adalah mendukung pihak yang menjadi korban agresi, yang dalam hal ini adalah Iran. Sekarang, kita beralih ke efek domino yang diramalkan oleh Syekh Imran Hossein akan terjadi setelah serangan terhadap Iran. Dan ini bukan lagi cuma soal Timur Tengah ya, tapi tentang efek berantai yang akan mengguncang seluruh dunia. Domino pertama yang akan jatuh, menurut prediksinya, adalah ekonomi global. Dan dia nggak melihat ini sebagai efek sampingan loh, tapi sebagai akibat langsung yang nggak terhindarkan dan akan terasa dampaknya dengan sangat cepat di seluruh penjuru dunia. Nah, ini dia urutan keruntuhan yang dia prediksikan. Semua berawal dari pasokan minyak dari Teluk Persia yang terganggu akibat serangan. Ini akan membuat harga minyak meroket. Guncangan ini, katanya, akan terlalu berat bagi dolar AS yang akhirnya akan ambruk. Hasil akhirnya, hiperinflasi global yang akan memicu kemiskinan massal dan kekacauan sosial di mana-mana. Kutipan ini mengungkap apa yang dia yakini sebagai target geopolitik pamungkas dari seluruh rangkaian peristiwa ini. Jadi baginya, serangan ke Afghanistan dan ketegangan dengan Iran, itu hanyalah langkah-langkah pembuka menuju tujuan yang sebenarnya. Jadi target utamanya adalah Pakistan. Kenapa? Dalam pandangan Syekh Imran Hussein, Pakistan jadi sasaran karena statusnya sebagai satu-satunya negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang punya senjata nuklir.
Ia berpendapat tujuan akhirnya adalah untuk melucuti kemampuan pertahanan Pakistan dan menghancurkan stabilitasnya sehingga menghilangkan satu-satunya penghalang signifikan dari dunia Islam. Kita sekarang sampai pada fase terakhir dari nubuatan ini. Setelah menjelaskan masalah dan konsekuensinya, Syekh Imran Hussein juga menawarkan nasihat-nasihat yang spesifik tentang bagaimana cara menghadapi kekacauan yang ia yakini akan datang. Menghadapi prediksi yang begitu suram tentang keruntuhan ekonomi dan sosial, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana beliau menyarankan para pengikutnya untuk merespons? Nah, nasihatnya ini sangat praktis dan fokus pada cara bertahan hidup di luar sistem yang ada sekarang. Ini dia strategi bertahan hidup yang dia anjurkan. Dia menyarankan untuk meninggalkan kota-kota besar dan pindah ke pedesaan untuk membentuk komunitas yang mandiri. Kuncinya adalah swasembada, memproduksi makanan sendiri, mencari sumber air, dan yang paling penting, kembali ke aset nyata, seperti emas dan perak, meninggalkan sistem uang kertas yang ia yakini akan runtuh, plus menggunakan sumber energi alami seperti angin dan matahari. Pada akhirnya, beliau percaya semua peristiwa ini akan mencapai puncaknya pada sebuah konfrontasi global. Ia mengidentifikasi bentrokan antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Rusia, Tiongkok, dan Barat sebagai perang Ya'juj dan Ma'juj atau Gog dan Magog yang telah dinubuatkan. Sebuah perang dunia terakhir yang akan membentuk kembali tatanan planet ini. Dan kita akhiri perbahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Analisis Syekh Imran Hossein ini kan menyajikan sebuah narasi di mana geopolitik dan nubuatan itu saling berkelindan. Pertanyaan yang tersisa adalah, apakah ini kita lihat sebagai sebuah takdir yang pasti terjadi, atau ini sebenarnya adalah strategi buatan manusia yang masih bisa direspons dan bahkan dilawan? Ini adalah inti dari ketegangan dalam pandangan dunia.